Selamat pagi anak-anak TK, selamat pagi anak-anak SD. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak semua yang ada di rumah boleh berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, sekarang kita akan membuka di dalam doa. Kita persilahkan Ibu Sarlin untuk membawa kita di dalam doa. Oke anak-anak, silakan duduk. Ya, sekarang semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, semua tirukan Ibu Sarlin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pagi ini. Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Sarlin telah membawa kita di dalam doa. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu mau mengajak anak-anak untuk kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Ani. Kita persilahkan Miss Ani.
Shalom anak-anak TK, anak-anak SD. Nah, ini saatnya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Semuanya persiapkan hati dan mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Puji dan syukur ya Tuhan, kami masih bisa mendengarkan renungan dari firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sesaat lagi kami akan mendengarkannya, kiranya Engkau mendatang menjamah hati kami agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Miss Ani akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema Allah Maha Adil. Nah, Allah Maha Adil diambil dari Mazmur 11 ayat 7. Nah, semua yang sedang pegang Alkitab, kita sama-sama buka di Mazmur 11 ayat 7. Kalau yang tidak ada Alkitab bisa sama-sama lihat di layar ya. Oke, kita sama-sama baca. Nah, Miss Ani baca duluan. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, mari kita sama-sama baca sekali lagi. Miss Ani hitung. 1, 2, 3. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, sekarang Miss Ani mau tanya, kalian tahu tidak polisi dan hakim? Mengapa ada hakim atau polisi? Ada yang tahu tidak? Nah, hakim atau polisi tugasnya untuk mengadili orang-orang yang berbuat jahat. Nah, kejahatan seperti apa? Nah, seperti mencuri, membunuh, ataupun menabrak orang, kecelakaan hingga meninggal, itu disebut kejahatan. Nah, adanya polisi atau hakim, mereka bertugas untuk mengadili orang-orang yang berbuat jahat sehingga keadilan bisa ditegakkan. Nah, kenapa orang yang jahat harus diadili? Karena orang yang jahat harus diadili supaya orang-orang yang korban itu dapat merasakan keadilan. Nah, lewat polisi dan hakim yang tadi Miss Ani telah sampaikan. Mengapa polisi atau hakim harus ada? Nah, ketika yang orang-orang berbuat jahat itu sudah diadili, mereka akan dibawa semua bisa lihat di gambar ke dalam penjara yang ada besi-besinya dan akan hidup di dalam sana. Nah, tetapi selain polisi dan hakim, ada satu yang paling adalah hakim maha tinggi. Siapakah itu? Allah. Allah adalah satu-satunya yang maha adil di dunia ini. Polisi dan hakim adalah wakil Allah yang Tuhan utus di dunia ini untuk menegakkan keadilan. Karena Allah mengasihi keadilan. Allah adil karena Allah itu Maha benar. Allah mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, Miss Ani punya cerita. Cerita hari ini judulnya tentang hamba yang jahat. Nah, apa yang terjadi dengan hamba yang jahat? Mari kita lihat ceritanya. Suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Nah, rajanya sedang duduk dan sudah sambil melihat kertasnya. Hamba siapa yang akan saya lakukan perhitungan hari ini? Dia mencari nama-nama. Wah, siapa ya? Lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Oh, ada hamba besar ternyata yang raja ingin memanggil ke istana. Mari kita lihat apakah hamba besar itu datang ke istana atau tidak. Sekarang raja itu meminta kepada hamba besar
agar 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja. Oh, raja meminta kembali 10.000 talenta yang sebelumnya hamba besar itu pinjam. Nah, kira-kira hamba besar bisa mengembalikan 10.000 talenta itu atau tidak? Mari kita lihat. Nah, ternyata karena hamba besar itu tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menjual hamba besar beserta istri beserta anaknya untuk dibuang jauh-jauh ke negeri lain, dijual. Kasihan sekali ya. Nah, kemudian hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu dan kesempatan sekali lagi untuknya supaya dia bisa mengembalikan 10.000 talenta itu. Nah, dia berlutut di hadapan raja sambil memohon, "Raja, berikanlah aku kesempatan sekali lagi, berikan aku waktu agar aku bisa mengembalikan 10.000 talenta itu, Raja." Apakah raja itu mengampuni dan memberikan waktu? Akhirnya, raja merasa kasihan kepada hamba besar itu. Karena itu, hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Wah, raja ini sangat baik hati ya. Dia merasa kasihan dan hutang-hutang hamba besar itu dibebaskan. Wah, apakah semua ingin menjadi seperti raja yang baik hati ini? Nah, atau ada yang ingin menjadi seperti hamba besar? Nah, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Lalu hamba besar itu pun keluar. Dia keluar dari istana. Nah, setelah dia keluar istana raja dengan hati yang sangat gembira. Bagaimana dia tidak senang karena 10.000 talenta yang raja pinjamkan kepadanya tidak perlu dibayar kembali lagi. Sudah lunas semuanya. Nah, dia sangat senang untuk keluar dari istana dengan perasaan yang gembira. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Nah, kita lihat ada hamba kecil di depan pintu itu. Nah, hamba besar lihat hamba kecil itu. Dulu ternyata hamba kecil itu pernah meminjam 100 dinar. Dan tiba-tiba hamba besar ini ingat, oh, dulu dia pernah pinjam 100 dinar dari aku. Dan sekarang hamba besar ingin memintanya kembali. Ya, apakah hamba kecil itu sanggup untuk mengembalikannya? Menurut anak-anak, hamba kecil itu punya tidak 100 dinar. Kita lihat ya. Hamba kecil itu ternyata tidak punya uang. Dia sangat ketakutan. Lalu dia memohon agar diberikan kesempatan sekali lagi. Nah, anak-anak ingat tidak? Tadi waktu raja meminta 10.000 talenta ke hamba yang besar, hamba besar bersujud di hadapan raja dan memohon untuk meminta kesempatan sekali lagi dan memberikan waktu untuk mengembalikan 10.000 talenta. Nah, sekarang terjadi hal yang sama lagi di antara hamba besar dan hamba yang kecil. Hamba yang kecil tidak mempunyai 100 dinar untuk dikembalikan kepada hamba yang besar. Nah, hamba yang kecil juga memohon kepada hamba besar untuk diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa mengembalikan 100 dinar. Nah, kira-kira hamba besar mau memberikan waktu tidak untuk hamba kecil ini? Tapi hamba besar itu menolak permohonan hamba kecil. Dan hamba besar memasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara. Wah, hamba besar ternyata lupa kalau raja saja mengampuni dia dan membebaskan dia dari hutang-hutangnya. Tetapi dia tidak mengampuni hamba kecil yang meminjam 100 dinar. Sedangkan hamba besar sebelumnya meminjam berapa? 10.000 talenta.
Dan akhirnya prajurit datang untuk menangkap hamba kecil dan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, ketika prajurit menangkap hamba kecil untuk dimasukkan ke penjara, ternyata teman-temannya semua ada yang melihat dan semuanya merasa sedih. Kenapa teman mereka harus dibawa ke penjara? Tidak diberikan waktu untuk melunasi 100 dinarnya. Nah, karena melihat perbuatan hamba besar tadi, akhirnya teman-teman mereka memutuskan untuk pergi ke istana. Nah, setelah mereka sampai di istana, teman-temannya memberitahukan kepada raja tentang kejadian yang mereka lihat tadi di luar istana. Nah, dan raja menjadi marah kepada hamba besar karena dia saja mengampuni hamba besar untuk terbebas dari hutang 10.000 talenta. Tetapi sesampainya di luar, hamba besar melakukan hal lain. Dia tidak mengampuni hamba kecil yang hanya meminjam 100 dinar. Akhirnya, raja besar memanggil prajurit untuk menangkap hamba besar. Dan akhirnya hamba besar raja menghukum hamba besar dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, raja ingin menegakkan keadilan. Jadi hutang besar dan hutang kecil pun sama saja. Semuanya adalah salah karena hamba besar tidak mau mengampuni seperti raja dan akhirnya dihukum. Nah, Allah yang benar tidak dapat menerima ketidakbenaran atau dosa. Jadi ketika anak-anak berbuat dosa apapun itu, tidak mendengar orang tua pun itu dosa. Memarahi mama, papa, oma, opa, siapapun itu pun dosa. Jika ada dosa, maka keadilan Allah harus dijalankan, yaitu menghukum orang yang telah berdosa. Ini mengingatkan kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan ketaatan, karena kita sadar Allah adalah Allah yang adil. Nah, mulai sekarang anak-anak harus taat terhadap Tuhan, selalu berdoa, dan menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan orang tua, dan juga mendengarkan bapak guru dan ibu guru, oke? Keadilan Allah juga dinyatakan dengan Allah akan melindungi anak-anaknya dari orang-orang yang melakukan hal jahat pada mereka. Nah, kiranya hari ini anak-anak semua belajar bahwa Allah kita, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang maha adil. Kita harus taat kepadanya dan hidup menjalankan kebenaran Tuhan. Nah, amin dari Miss Ani untuk hari ini. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk selalu taat kepadamu ya Tuhan, dan hidup sesuai kebenaran firman-Mu, dan juga taat pada orang tua kami, guru-guru kami, dan siapapun itu. Kiranya Tuhan memberkati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Miss Ani telah membawakan firman Tuhan buat kita semua. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan ya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Nah, anak-anak di rumah sudah mendengarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha adil. Jadi anak-anak kalau melakukan kesalahan sudah tahu apa yang akan Tuhan lakukan buat anak-anak. Jadi anak-anak harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan anak-anak dan kita semua. Kita akan menyanyikan Allah itu baik. Semuanya ikutin ya. Allah itu baik, Allah itu baik.
sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya, amin. Oke anak-anak, ibadah kita sampai di sini, sampai jumpa. God bless you and we love you.